Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifta Husniati, NIM 48. Di sini itu saya akan mempresentasikan tentang tentang strategi aspek pemasaran, strategi manajer di dalam aspek pemasaran. Nah, yang produk kita sendiri itu adalah produk makanan yang berbahan dasar coklat, yaitu rumah coklat. Nah, peran pemasaran dalam suatu usaha itu sangat penting, sebab pemasaran itu akan menentukan kelanjutan usaha suatu perusahaan. Ada beberapa strategi perencanaan yang sering digunakan manajer dalam kegiatan pemasaran, yaitu melakukan analisis segmentasi, targeting, positioning, menetapkan strategi marketing mix, dan juga strategi bersaing. Pertama itu segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, segmentasi pasar yang kita masuki itu menembus semua kalangan masyarakat, baik kalangan masyarakat bawah maupun masyarakat ke atas. Nah, segmentasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu segmentasi geografis. Nah, kami itu memilih wilayah di kota dan Kabupaten Kudus karena baik di daerah maupun perkotaan, sehingga usaha kami itu dikenal oleh masyarakat. Yang kedua itu segmentasi demografis. Kami melayani konsumen pecinta coklat itu dengan memberikan coklat yang berkualitas kepada konsumen, dengan usia mulai dari anak-anak maupun sampai dewasa. Yang ketiga itu segmentasi psikografis. Dalam segmentasi psikografis, konsumen itu dibagi menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan profesi, kelas sosial, dan gaya hidup, dan juga kepribadian. Selanjutnya itu ada targeting. Target dari pasar rumah coklat sendiri itu adalah konsumen dari semua kalangan, baik kalangan bawah maupun juga menengah ke atas. Karena jika melihat harga dari produk yang kita tawarkan itu mampu menjangkau semua kalangan. Selanjutnya itu ada positioning. Rumah coklat ini memposisikan dirinya itu sebagai coklat cafe yang selalu memberikan produk dan pelayanan yang memuaskan untuk para pelanggannya. Rumah coklat itu akan memberikan produk dan pelayanan yang maksimal kepada pelanggannya. Selanjutnya itu ada marketing mix. Marketing mix itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada produk sendiri itu yang kita hasilkan itu berupa makanan dan minuman yang berbahan dasar coklat yang ditujukan kepada semua kalangan, baik menengah ke atas maupun juga kalangan menengah ke bawah. Nah, produk kami itu tidak hanya menawarkan produk olahan coklat yang berkualitas dan lezat, akan tetapi juga memuaskan para pelanggannya dengan tersedianya berbagai fasilitas seperti wifi, terus beberapa mainan, dan sebagainya. Nah, produk kita sendiri itu yang kita sajikan itu ada coklat lava, brownies coklat, cupcake coklat, kue tart coklat, waffle coklat, dan puding coklat. Dan juga minumannya itu ada hot atau ice coklat, milkshake coklat, dan strawberry, es krim coklat, dan es koko fruit. Selanjutnya itu ada price. Nah, harga dari daftar harga menu makanan rumah coklat kami itu dimulai dari harga 10.000 sampai 30.000, dan harga minumannya itu dimulai dari harga 5.000 sampai juga ada yang sampai juga 10.000. Nah, relatif terjangkau bagi semua kalangan. Selanjutnya itu ada promotion. Nah, kami itu mempromosikan melalui periklanan. Nah, kami itu memanfaatkan media sosial berupa Facebook, IG, WA, dan sebagainya. Dan kami juga mengiklankan di media cetak berupa pamflet dan yang ditempatkan di salah satu jalan utama di kota untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang usaha kami. Selain itu, kami juga menyebarkan brosur-brosur kepada masyarakat. Jika usaha rumah coklat kami itu sudah memiliki goodwill atau good public, atau sudah dikenal dan sudah ada nama di mata masyarakat. Yang selanjutnya itu kita mengiklankan promosi penjualan. Nah, untuk mendorong pembelian atau penjualan produk kami, rumah coklat dalam beberapa waktu di awal pembukaannya itu memberikan tawaran harga khusus dan memberikan promo yang sekiranya bisa menarik minat pelanggan untuk datang ke usaha rumah coklat kami. Selanjutnya untuk hubungan masyarakat. Nah, membangun hubungan baik dengan masyarakat untuk memperoleh dukungan, membangun nama dan citra perusahaan yang baik, terus menangani
dan menyingkirkan gosip, cerita, dan peristiwa yang dapat merugikan perusahaan kami. Nah, kami juga mengundang masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam acara ulang tahun seperti ulang tahun Rumah Coklat, terus pada saat bulan Ramadan dan event-event lain. Nah, selanjutnya itu ada pemasaran langsung. Nah, kami langsung dengan pelanggan untuk memperoleh tanggapan, kritik, dan saran dari pelanggan. Nah, hal ini itu penting dilakukan guna menambah jumlah pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Selanjutnya adalah place atau tempat. Nah, kami membuat kedai atau tempat yang nyaman dengan tempat duduk dan yang terdapat beberapa pilihan, mau di atas ruangan atau di lantai 2 kafe atau kedai dengan menempatkan payung. Dan dapat juga digunakan untuk berfoto atau mengabadikan momen, atau di dalam ruangan dengan kursi sofa atau dengan kursi-kursi kecil secara personal, sehingga itu membuat para pelanggan kita itu nyaman untuk nongkrong atau ngobrol-ngobrol bersama teman-teman, keluarga, dan juga sahabatnya. Selanjutnya itu ada langkah manajer dalam melakukan strategi bersaing yang berlandaskan syariah. Nah, di dalam menjalankan usaha ini, menurut ajaran Islam, kegiatan pemasaran itu harus dilandasi dengan nilai-nilai Islam yang dijiwai oleh semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama. Nah, di sini ada beberapa strategi bersaing usaha Rumah Coklat dalam bauran pemasaran yang berdasarkan sifat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu ada produk, di mana produk itu harus bersifat jujur, sidik, di mana sifat sidik itu ya harus dibutuhkan karena produk yang akan dipasarkan itu harus berdasarkan kejujuran. Produk itu harus benar-benar barang baru dan bersifat halal untuk digunakan. Nah, kami selalu mengutamakan kejujuran pada setiap produk yang ada, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua itu ada amanah dapat dipercaya. Produk itu haruslah benar-benar dapat dipercaya untuk digunakan atau dimakan oleh konsumen. Produk yang dipercaya bahwa produk itu asli dengan bahan baku yang halal. Yang selanjutnya itu ada fatonah atau cerdas, dalam artian produk tersebut itu banyak kreativitas dan inovasi yang bisa membuat berbeda dari produk olahan bisnis yang lainnya. Selanjutnya itu ada tablik. Nah, implementasi pada Rumah Coklat ini, kami memperkenalkan usaha Rumah Coklat produk melalui sosial media atau internet marketing. Nah, selanjutnya itu ada place atau tempat. Berdasarkan sifat Nabi Muhammad SAW dalam berbisnis, yaitu pemilihan lokasi Rumah Coklat itu harus menyediakan tempat yang bersih, luas, dan nyaman bagi para konsumennya, dan benar bersifat jujur yang memberikan kenyamanan pada tempat dan memberi fasilitas bagi konsumen. Di antaranya itu memberikan fasilitas berupa wifi gratis, terus tempat ibadah, terus dan sebagainya. Terus ada juga Rumah Coklat itu merupakan salah satu kedai makanan yang menjadikan tempat makanan yang nyaman dan dapat dipercaya keamanannya atau amanah. Nah, pelayanan yang prima juga diutamakan di Rumah Coklat ini sesuai konsep kami, yaitu 7S: salam, senyum, sapa, sopan santun, siap dan siaga kepada pelanggannya. Selanjutnya ada cerdas dalam atau fatonah, dalam artian di tempat ialah di mana pemilik kedai harus cerdas dalam menentukan tempat yang strategis sehingga dapat dilihat dan dikunjungi oleh konsumen. Dalam mencari tempat, pemilik kedai itu bersikap komunikatif sehingga bisa mendapatkan tempat yang strategis. Nah, seperti kata Mutiara ini, tempat yang paling kita cintai itu adalah rumah di mana kita bisa saja meninggalkannya, tapi hati kita itu tidak bisa melupakannya. Ini bermaksud agar konsumen yang makan dan minum di kedai Rumah Coklat ini akan selalu kembali makan dan minum di kedai ini. Selanjutnya ada promotion. Berdasarkan sifat Nabi Muhammad SAW, pemberian informasi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan itu tersebut itu harus jujur melalui kegiatan promosi. Sikap sidik yang diterapkan di kedai Rumah Coklat ini merupakan benar-benar menjaga bahwa produk dari kedai Rumah Coklat ini adalah produk yang baik dan berkualitas. Terus amanah, promosi yang berdasarkan dari sikap jujur inilah dapat dipercaya oleh para calon konsumen kedai Rumah Coklat, karena kedai Rumah Coklat mempromosikan produknya dengan cara yang jujur dan dapat dipercaya tanpa menjelek-jelekan produk lainnya. Cerdas dalam membaca situasi target pasar dan mencari celah agar promosi kedai Rumah Coklat ini bisa berbeda dari promosi kedai lainnya, yaitu selanjutnya itu ada promosi yang komunikatif dapat membuat para calon konsumen itu antusias dengan promosi itu sendiri.
Selanjutnya ada harga. Nah, dalam penetapan harga sebuah bisnis usaha kedai rumah coklat ini harus berdasarkan kejujuran, di mana kejujuran itu berarti bahwa benar-benar harga itu apa adanya, harga yang sesuai dengan mutu satu produk yang akan kita buat. Yang selanjutnya itu amanah. Amanah terdapat dipercaya itu berarti karena harga yang diterapkan pada suatu produk benar sesuai mutu produk itu sendiri, sehingga ini dapat dipercaya oleh calon konsumen. Nah, selanjutnya itu fatona. Sang pemilik kedai rumah coklat ini harus bersifat cerdas dalam menentukan suatu produk terhadap harga yang disesuaikan dengan mutu kualitas dari barang itu sendiri. Selanjutnya, kedai rumah coklat dalam menentukan harga itu bersifat komunikatif. Itu karena kombinasi dari produk dan pelayanan yang diberikan di kedai rumah coklat terhadap konsumennya. Selanjutnya itu ada sikap manajer terhadap persaing. Sebagai manajer, sikap yang diambil terkait pesaing adalah pesaing yang dianggap sebagai mitra kerja. Namun, sikap kita terhadap pesaing harus fleksibel terhadap perubahan adalah persyaratan wajib jika seseorang ingin menjadi manajer pemasaran yang efektif. Hal yang penting pula untuk manajer pemasaran adalah kemampuannya untuk memahami target konsumen. Manajer pemasaran harus dapat memahami kebiasaan konsumsi saat ini dan sebagainya untuk terus maju dalam dunia bisnis. Seorang manajer pemasaran itu harus selalu mencoba berbagai gagasan untuk mendorong batasan dan menghadapi tantangan peluang. Nah, perusahaan yang paling sukses itu adalah mereka yang telah memanjakan rasa keingintahuannya mereka dengan mencoba ide kreativitas dan inovasi pemasaran yang unik dan berkualitas agar menarik minat beli konsumen. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.